Selamat pagi, Bu. Silakan. Baik. Ibu itu udah ngajak Ibu. Udah jelas belum? Belum. Nah, itu udah. Nah, nggak nyala ya. Oh ya di bawahnya. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo buat sikap doa yang baik. Kita tentang buku fikih dan jenis. Nah, bukunya. sini terus buku jenis ini sudah ketemu kan? Airnya nggak ada, Bu. Bang, saya punya udah masuk nilai sama kamu. Oh, cabutnya? Masih di situ. Yakin nggak ada? Coba cari dulu. Ya nggak ada. Ya nggak, ibu gimana dapat skor kalau bukunya dipakai itu ke sini? Itu isi lagi. Kita tahu udah taruh kemana lagi. Saya nggak mau. Coba nanti deh cari lagi di belakang. Ya, udah bakal ada dah. Yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa menurut. Simpan nanti videonya dikumpulin ya. Berdoa menurut ajaran dan UPN kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masih ada nanti pas masuk sekolah kita masih ada 1 minggu untuk bahas soal-soal yang di sini. Karena nanti untuk prosesnya teks inspirasi dan juga nanti akan ada menjawab pertanyaan ya dengan jawaban yang lengkap. Untuk written testnya tidak ada menjodohkan dua. ya. Sensil nggak masuk ya? Sensil tadi waktu break time main sih. Ah? Astaga. Pada semua. Jadi kalian akan menganalisis sebuah buku, ya. Apakah itu buku jenis bukunya non fiksi atau fiksi? Nanti kalian akan menuliskan identitas resensi bukunya, lalu pendahuluan dan pembukanya, kelebihan dan kelemahan resensinya, lalu penutup buku yang dianalisis ini, di resensi. Oke, baik, menjelaskan dulu. Ya, jadi ini adalah minggu terakhir di bulan April, lalu nanti di bulan Mei kita padat sekali ya. Silakan sudah mulai dikumpulkan tanggal 9 dan tanggal 10 Mei untuk film inspirasi. Wah, Filmnya itu ya, yang ini yang selalu bukan film video. Oh, film itu bisa berjam-jam. Ibu, video ibu. Ya. Oke. Ini yang ikut. Dan ini dan sampai semua itu hapus ya. Oh yes, thank you aja. kayak ibu aja. Ada. Anjir. Kayak nomor 1 ini, 5 nih, jagir-jagir. Tadi, Waduh. ini sih ini. Oke, tanggal 9. Time. 10 Mei. Apa movie ya? Apa sih namanya? Tadi bukan film apa namanya? Analisis film. Video. Woi, ada yang sebutin. Wah, kebentar dong. Sansus. Sepuluh. Buatnya. Oi, kacang. Menurutnya. Kacang. 一个 group. 应该是风纪吧？风纪没有用。 Ibu, saya nggak ngerti ya, Bu. Kan di itu si Curan bilangnya nggak boleh yang grup, karena kan takut COVID. Tapi si Xiaotang bilang jangan takut COVID. Jadi saya harus dengannya si Xiaotang atau si Curan. Huang Juren.
Maksudnya gimana? Si Salsa kan di start semester bilang jangan takut COVID. Terus si Suran last week bilangnya gak boleh grup takut COVID. Gak boleh grup. Saya harusnya ikutin si Salsa atau si Suran kita ambil tengah-tengahnya saja. Jangan dapat COVID. Kalau tengah. Ya, tengah-tengah artinya takut. Kita boleh melakukan kegiatan apapun tetap menjaga prokes. Itu aja udah. Ya, ayo ya tuh kasih prokes ya. proyek penulisan atau Prokes itu dikata apa? Prokrastinasi kesukaan Memang udah patah. Oke, ingat ya, tanggal 9 Senin dan Selasa itu sudah dikumpulkan proyeknya penulisan video inspirasi. Buat dulu. Di Polsa. Kenapa itu? Punya baju ada kantong. Ya, bahwa itu adalah tugas dari ibu. Itu cewek kan? Jadi resmi. Wow. Oke, sudah? Yuk, lanjut ya, teman-teman. Lanjut aja. Tapi seksual deh. Oke, untuk yang di rumah, tolong kumpulkan video inspirasinya tanggal 9 dengan tanggal 10. Tolong. Dengarkan. Kenapa? Harus karena itu untuk menambah nilai kalian di lulusan nanti. Ya. Jadi nanti nilai lulusannya tadi nanti akan ada nilai tertulis dan nilai lisan. Oke? Tolong. Calvin, Cecil. Ayo kalian ya ikut grup. Tidak kalian duduk masing-masing. Wah itu matematik. Abis sama Steven Bu, udah satu minggu gitu ya. Iya, Gak bisa. Itu bisa semenang saya sih. Oke, dilanjutkan dengan nanti kalau mau ngobrol di luar aja deh daripada ibu dipantakin begitu nggak sopan kamu. Iya nggak sopan. Kamu mau sekolah dimanapun kalau kondisinya seperti itu susah. Jadi kan kalau bukunya belum dikumpulkan hari ini juga berarti nanti kamu nilai bukunya kemana? Kan belum dikumpulin sama Pada kemarin sudah si Jona dia belum kumpulin. Atau jangan-jangan ada di rumah. Kalau dicari itu kadang-kadang kita pernah tahu loh PR-nya. Coba dicari dulu. Karena kalau nggak kumpulin PR, ya ini kamu dapat ini. Sanksi. Kan ibu kasih tahu. Ya kita sini salah bro, sini sang ini jadi sang hai kapan dari sini sang trauma dong kelihatan langsung ciri-ciri dari buku fiksi ya. Satu, berisi imajinasi dari pengarang ya. Jadi kalau buku fiksi itu paling suka buku fiksinya Harry Potter. Nanti siap. oh ya kita ada dong Harry Potter, lalu sama kalau film yang fiksi itu film yang misteri girl. Iya, di mana dia isinya itu di rumahnya itu dia ada 5 atau berapa anak yang mempunyai kelebihan. Ada yang bisa memanjang, ada yang bisa menghasilkan api. Jadi kalau pegang sama dia itu selamat pasti kita terbakar. Terus ada yang kayak elastis, lalu ada yang membakar orang. Centeng nggak masuk ya? iya bukan bakar
Jadi saya yang sakit panjang, saya panjang. Jadi kenapa? Kamu panjang. Kayaknya dia ada urusan. Enggak. Tapi nggak sakit kan? Enggak sakit loh. Dia sampai paling jauh, sampai ribet tuh. Yang sampai ribet tuh, Oh, ibu sakit. Kemarin sehat. Ibu sakit. nggak mungkin kan? Oh, Apa dia dokter saya? iya. Dokter Cecen. Wah, yang Pergi ke dokter. enggak. Ya. Oke. Lanjut ya. Jadi kebenarannya juga tidak mutlak. Bahasanya bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Lalu umumnya karya fiksi itu menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Berarti hari ini yang masuk power ya. Yang tidak masuk berapa orang? Will, Enggak masuk. Kencang, Audrey, James 3 ya. Dia datang. Ya maksudnya yang tidak di kelas. Iya. Kevin. Kevin mau. Kevin masih mana sih? Taiwan atau di Indo sih dia sekarang? Indo. Kok nggak pernah masuk sih? Kalau bahasa Inggris masih tadi. Mas Mandarin masuk, matematika masuk. Semuanya jauh. Gimana? Nah, Jauh banget bu. Iya. Kan itu orang Pemerasan tuh. Iya jauh banget. Jawa Barat. Ada kan memang ada pabrik. Iya ada pabrik. Banyak di jalan. Pulangnya yang suka malam sekali, kadang macet. Oke, sudah lanjut ya. Sudah. Umumnya karya fiksi itu menyasar pada emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Makanya itu pas Bu, kok ini begini ya? Karena Ibu sudah bilang, fiksi itu menyasar pada emosi, perasaan pembaca, bukan dengan logika. Kayak misalnya batu menangis, itu harus batunya menangis. Ya kan jadi Prambanan. Memangnya manusia bisa menjadi batu, kan seperti itu. jadi lingkungan asli. Maling kundang itu kan cerita yang diturunkan yang ini kan turun temurun. Tapi batunya memang ada. Tapi emang aslinya kak orang. Enggak dong. Tapi kayaknya diceritakan secara turun temurun dan memang kan dia memang dia begini, busuk dia memang. Dan mengganti. Cuman batunya kayak orang gitu. Iya, tapi kan ada perahunya juga di sebelah sininya. Runtuhan yang perahu menjadi batu. Tapi kan nggak mungkin. Nah itu dia, makanya jangan dengan logika, tapi memang perasaan. Tapi Kecuali di X-ray mendadak ada tulang. kayak gini, kayak dinosaurus. Kita bisa percaya bahwa itu adalah dinosaurus. Fosilnya. Padahal dia sudah membatu. Kami bertanya, kira-kira apa? Itu real apa nyata? Nyata. Kita ada curan. Oh, cuman. Iya, terus ditutup biar kayak kelihatan. Oke, lanjut ya. Tapi setelah diteliti, tapi memang itu adalah memang dinosaurus. Tapi bisa kebayang ya. Itu dia punah itu kayak ribuan tahun dan kita bisa menikmati. Iya, kita bisa kita bisa menikmati minyak bumi. Ya, sekarang tidak ada mereka juga nggak ada minyak. Nah, nggak ada minyak bumi, tapi sekarang Nggak ada bensin loh. tidak ada bensin yang ada, nanti kita langsung pakai apa tuh? Listrik. Pakai orang, Bu. Kita masih bisa. Pakai Gas ke Mars. Pakai kuda. Iya, masih bisa pakai. Iya, zaman dulu kita masih pakai kuda. Dulu itu tuh di daerah itu masih pakai kuda. Ranjau. Dan kudanya itu nggak pakai pelana loh, langsung sakit kakinya kadang-kadang pantat ini. Karena nggak pakai pelana. Iya. Oke, lanjut ya. Ingat ya. Mahal kan? Mahal. Udah mahal. Iya, udah mahal. Apa ya? Dan iya, semakin udah untuk balapan. Udah poni kan masih kecil ya. Dongki Minimum. kan ini
keledai, tapi tidak cerdas ya, nggak cerdas tapi Ini yang kham. itu teman iya. 扑克牌 Oke, lanjut ya. Lalu terdapat pesan moral atau amanah. Ya nggak usah Kayak nggak usah disiapin musuh Mami Bunda, kamu bilang tuh dia nggak sibuk, gitu kan? Tapi kata Pasti ada. tapi pesan moral atau amanatnya ini ada dan bisa dilihat dan ini memang benar nyata, ya. Kenapa, Jason? bos Hah? Ada apa? iya ada apa mau main Nah, yuk lanjut. Yang keenam, tidak memiliki sistematika yang baku. Ya, formatnya sesuai keinginan penulis. Jadi ya nggak perlu seperti kayak kalau nggak membuat riset paper ya atau karya ilmiah di mana harus ada pendahuluan, isi, lalu kesimpulan, ya dan lain-lain. Kita lanjut di sini. Non fiksi. Non fiksi di sini itu informasi yang disampaikan itu sesuai dengan fakta. Ya. Sama seperti kemarin ya. Kemarin itu ibu memberikan kalian, memperkenalkan kalian SMA Jakarta, SMA kita, SMA di JTS ini. Jika Curen, Sosang dan lain-lain memberikan hanya berupa slide atau PPT, tapi ibu membuktikan hasilnya. Karena mereka adalah produk dari JTS, dari TK sampai SMA. produk Produk dong. waduh Apalagi nanti ibu bawa sini teman kakak-kakak kalian sudah jadi dokter hewan, terus ada yang jadi dokter yang di Taiwan ya. Tapi ibu nggak tahu kapan mereka bisa berlibur ke sini ya. Kalau mereka bisa ini, ibu akan berkenan. Dan ada yang jadi pengusaha ya. Dan ada juga yang sudah menjadi seorang psikolog. Ya, karena dia ambil psikologi di Taiwan. Kakak ini namanya, siapa sih itu kakak berani pemain banget gitu. Nanti ya, ada, ibu nggak lupa ada Mandarin ini. Karena dulu kan di SMA itu kan lebih banyak foreigner-nya ya daripada WSI-nya. Banyak kan kayak orang warga negara Taiwan. Oke, lanjut ya. Jadi langsung perlihatkan ini loh faktanya. Ya, bahwa mereka warga negara Indonesia bisa bersekolah di luar negeri dan tidak dan ijazah ya. Dan ijazahnya yang kalian dapatkan di sini kalian bisa apply dengan ijazah itu. Sekarang tidak ada UN ya, tapi tetap dapat ijazah dari Indonesia. Mereka kita juga nggak ada kan Nggak ada. kita nggak ada udah nggak ada Kita online waktu kelas itu masih ada. iya. Waktu kelas 6. Bu, tapi saya sih Evan sih Bu. Iya, oke. Saya di situ Bu. saya juga have fun sih bu saya Ibu, saya kerjaannya makan kopi, Ibu. Bu, Rafael ya. Padahal di rumah nggak boleh makan kopi ya. Di sini makan kopi. Bu, Rafael cuma tahu langsung masuk siswa semua. reproduksi bu Rafael tahu reproduksi, setiap kali reproduksi. saya 100 bu tiap kali bu saya jago banget Itu gurunya juga paling Guru math-nya kasih tahu. Orang gila, dia bilang pertama hari kita bilang, kalian bawa notebook nggak? Kita kan bilang, jadi orang kalian kenapa nggak bisa bawa notebook apa? Nggak dibilang apa? Tapi itu semua menjadi kenangan. Makanya ibu kadang-kadang melihat anak-anak yang mau ingin serba instan, mau instan. mie instan Misalnya gini, kalau dulu di sini tiba-tiba langsung pindah ke luar negeri langsung ngambil misalnya diplomanya gitu ya. Itu kalian tidak menikmati fase-fase kalian ketika kalian masih remaja, malah yang paling mengesankan itu di SMP dan SMA loh. Jadi kenangan buat kalian. Kalau saya tiba-tiba langsung ke universitas itu udah beda lagi ininya. Atau ambil paket sekolah apa? pakai hemat C langsung bisa langsung kuliah ya. Seperti itu. Makanya ibu saya ini yang kecil, anak ibu saya ini yang kecil ini yang kedua ini dia usianya kan terlalu muda ya masuk ke sekolahnya waktu itu 5 tahun setengah sudah kelas 1. Jadi untuk masuk ke sekolah negeri ya public school itu agak susah.
karena dia usianya masih sangat muda. Tapi kalau berdasarkan nilai-nilai mungkin bisa lolos ya. Tapi di usia dia yang muda itu dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Itu yang penting. Ibu nggak tahu apakah kalian usianya saat ini ada yang sudah 14-15? Saya 14. 14, berarti masuk ke sini 6 tahun ya? Iya. Pas. Oke, lanjut ya. Nah, grafik ini berbentuk tulisan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Lalu, menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik dan sesuai nalar. Bahasanya bersifat denotatif atau makna sebenarnya. Lalu yang kelima, informasi yang disampaikan ditulis secara jelas dan sistematis. Lalu pemilihan kata dan kalimat yang formal dan baku. Denotatif makna sebenarnya. Denotatif itu makna kiasan. Oke. Bu, Ya. itu dia mau bikin soal terus dia mau buat tafsir boleh pakai pertanyaan. Ngapain? Buat tafsir. Boleh. Itu kan kamu tinggal keluar kan? Enggak, Bu, dia mau bikin sendiri. Oh ya. Lalu unsur-unsur penting dalam buku fiksi ada apa saja? Nah, ungkapan dan ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku fiksi, kita bisa menemukan hal-hal yang menarik tentang diksi ataupun ragam bahasanya. Ya. Contoh, maka ditutupnyalah mukanya dengan kedua belah tangannya, lalu menangis, mengisap sambil berseru di dalam hatinya. Oh, Kori istriku, manakah engkau sekarang? Lihatlah, suamimu menyadari untuk lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu. Ini adalah novel Salah Asuhan. Ya. Nah, di sini ada makna konotasi. Contohnya nih ya, menyambung hidup. Menyambung hidup ini adalah makna konotasi. Menyambung hidup itu kita bisa melanjutkan kehidupan kita kembali. Ya. Nah, dibandingkan dengan menyambungkan tali. Kalau menyambungkan tali kan kita hanya bisa mengikatkan tali itu ya tadi terputus jadi menjadi kembali. Ya. Jadi hidup sederhana, hidup susah itu perbedaan dari menyambung hidup. Dari cara itu tampak kekasan kata-kata tersebut. Nah, kekasan kata itulah yang disebut ungkapan yang mengandung makna kiasan seperti lapang dada. Lapang dada melihat mereka sibuk belajar karena beberapa hari tidak masuk sekolah. Berat hati ibu, ya, melihat mereka dan lain-lain. Seperti itu. Lalu unsur lain yang menarik dari buku fiksi, ya, jelas tema yang unik, alur yang menegangkan, latar yang mengesankan, lalu gaya bahasa yang menarik dengan makna konotasi, tokoh dan penokohan, amanat atau pesan moral yang menyentuh. Nah, inilah yang menarik dari buku fiksi. Ya. Oke, silakan coba Rafael baca yang keras. Yang mana, Bu? Ini dia, apakah cinta pantas dikenal? Apakah cinta pantas dikenang? Apakah cinta dibangun demi memberikan rasa kehilangan? Pertanyaan itu mengganggu pikiranku, mengganggu perasaan. Sepulang dari pemakaman seorang tetangga yang mati muda, aku lebih banyak berpikir ketimbang bicara. Iring-iringan pelayat lambat laun menyurut.
satu persatu menghilang ke dalam gang rumah masing-masing. Seakan-akan turut mencerai-beraikan jiwaku. Kesedihan mendalam pada keluarga yang ditinggalkan, tentu akibat mereka saling mencintai. Andai tak ada cinta di antara mereka, bisa jadi pemakaman ini seperti pekerjaan sepele yang lain. Seperti mengganti tabung dispenser, menyapu di halaman, atau menyobek kertas tagihan telepon yang kadaluarsa. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Tak ingin menulis surat atau menelponmu, tidak memberimu bunga saat ulang tahun, tidak memandang matamu, menyentuh tanganmu, dan sesekali mencium. Oke. Oke, ini adalah cerpen ya, hari terakhir mencintaimu. Ternyata dia punya pacar ini kenapa? Meninggal. Oh, ini pacarnya, Bu. Oh, katanya tetangganya. Taruh dulu di sini. Oh ya, tetangganya tapi ya dia memberikan. Oh, bukan, Bu, saya ngerti, Bu. Jadi Dia cinta sama tetangganya, tapi tetangganya nggak suka sama dia. Bukan, tangannya meninggal. Lah iya, tapi tak ini, woi, ini tapi yo itu nasi. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Orang meninggal ya udah meninggal lah. Ya maksudnya dia suka sama tetangganya nggak suka. Dan ternyata meninggal begitu. Mereka nggak sempat pacaran, hanya mencintai dan ditolak. Tapi Bu, ini cerpennya bagus. Inilah cerpen pada cerpen apa ya? Lebih banyak ini. Oke, kalau fiksi seperti ini ya, dia menyentuh pada perasaan kita, tapi jangan dengan logika. Ya, dan banyak sekali makna konotasinya di sini. Ya, daya tarik cuplikan ini tampak pada temanya yaitu tentang cinta. Waduh. Ya, bagi orang yang sedang mengalami perasaan, tema ini sangat menarik. Ya. Lalu punya daya selain itu juga ada daya tarik dari kata-kata yang puitis ya. Tadi Kak bilang Bu, bagus nih ya, karena puitis. Jadi banyak sekali makna konotasi di sini. Seperti seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu di waktu berpisah. Seperti itu ya. Keren ya. Ya, ini kayak Dilan ya. Kalau kalian nonton bukunya, filmnya itu Dilan. Di mana tokoh Dilan ini dia menjadi seseorang yang sangat puitis sekali ya. Kayak kemarin waktu beberapa tahun yang lalu yang sempat viral film itu ada moto gini. UN ini berat. Biarkan kami saja yang mengisinya. Ya, itu. Jadi kelas 9, jadi untuk kelas 1, kelas 7, kelas 8 itu nggak perlu. Cukup kalian belajar saja. Tapi bersyukur sekarang sudah tidak ada UN lagi. Tapi nilainya diambil dari nilai tugas, nilai keseharian, nilai-nilai tes itu dari guru, ya, dari sekolah. Jadi tolong selesaikan tugas-tugasnya. Jika tidak dikumpulkan berarti akan dibuka tulis di situ. Oke, lanjut ya. Di sini perbedaan buku fiksi dan non fiksi. Perbedaannya kalau fiksi itu dan non fiksi ada cover bukunya. Ya, cover bukunya masih yang jelas kalau fiksi itu membuat daya tarik ya untuk orang lain untuk membeli buku itu. Sedangkan cover buku non fiksi itu berdasarkan materi atau isi dari buku itu sendiri. Lalu di buku fiksi ada rincian subbab buku, non fiksi juga ada. Lalu di fiksi langsung contoh dan penokohan.
Sedangkan non fiksi judul subbab ada tema cerita, isi buku di non fiksi langsung pada isi, ya. Bahasa yang digunakan, nah apakah menggunakan bahasa baku atau bahasa sehari-hari ya? Hah? Kalau fiksi nggak perlu pakai baku. Iya dong, karena kan buku pelajaran kan semua kan menggunakan bahasa baku, ya tidak? Bukan kayak Rafael ya, bocah FF. Waduh, Bu, saya nggak ada FF, Bu. Nah, pada ketawa kan, pasti kalian pada lihat ini semua ya. Bu, anak ibu bocah efek. Apa? Anak ibu bocah. Anak ibu kan angkatan kalian ya pastinya lah. Saya bukan loh, Bu. Kita semua gak ada yang mau main estafet. Oh, kita berenang, Bu. Kita main gamenya levelnya nggak sama, Bu. Kita main gamenya equipmentnya harus paling tinggi, Bu. Jadi apa? Buang classroom. Dong aja ngantuk kakek. Kami dengerin. Sekarang ibu nggak main itu, dia mainnya apa sih? Aurora. Udah sampai Aurora kamu? Aurora. Sampai kenapa? Yang pada ketawa masih ngerti. Oke, lanjut ya. Lalu penyajian alur cerita. Di mana bahasa yang digunakan denotatif atau bahasa Indonesia. Lalu amanat atau pesan cerita. Sistematika penulisan baku atau tetap. Ya, itu perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi. Ya, ada kalau di fiksi ada tema cerita, di non fiksi isi bukunya. Lalu kalau yang di fiksi bahasa yang digunakan, di non fiksi cara menyajikan isi bukunya. Nah, bahasa yang digunakan denotatif. Kalau fiksi penyajian alur ceritanya. Dalam fiksi itu ada amanat atau pesan cerita, sedangkan di non fiksi itu sistematika penulisan atau tetap. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Nanti ketika tes kalian bisa semua ya. Oke, yuk. Yuk, sekarang kita lihat buku kita masing-masing. Ini buku kalian masing-masing. Iya. Nah. Oke, Ibu akan bacakan sebuah cerita. Tolong didengarkan baik-baik. Kira-kira ya. Apakah ini termasuk buku fiksi atau buku non fiksi? Oke, dengarkan baik-baik. Baik. Pikiran positif dan tindakan positif. Apapun cara pandang yang Anda pilih, pikiran positif saja tidak cukup untuk bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Pikiran positif tidak akan menarik peristiwa positif dari alam semesta. Anda tidak bisa sekedar memikirkan dan berharap untuk bisa menariknya. Anda sesungguhnya harus menindaklanjuti pikiran positif Anda dengan melakukan sesuatu yang positif. Anda harus mengambil tindakan untuk menjalankan usaha yang sukses atau bekerja dalam pekerjaan yang Anda cintai. Pemikiran positif tidak dapat menggantikan tindakan positif. Yang dikerjakan pikiran positif adalah mendorong terjadinya perilaku proaktif dan cara-cara pragmatis untuk dapat mencapai impian, menaklukkan berbagai rintangan dan mengatasi kemunduran.
Jika Anda mengkombinasikan pemikiran positif dengan tindakan positif, Anda tidak mungkin mendapatkan hasil positif. Kira-kira teks ini termasuk teks apa? Fiksi lah. Fiksi atau non fiksi? Enggak fiksi dong, kan ini nggak ada personal seperti Positif thinking menemukan kebahagiaan dan meraih impian melalui pemikiran positif. Ini teks non fiksi atau fiksi? Non fiksi. Bukannya nggak ada itu kan? Ini kan membahas tentang berpikir positif. Tapi kan nggak semua manusia berpikir positif. Nah, itu namanya teks non fiksi. Nah, kenapa orang tidak berpikir? Kan apapun yang Anda pilih, di sini sebutkan pikiran positif saja tidak cukup untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini sudah jelas di buku teks teks non fiksi. Ya, nah hubungan judul dengan penjelasan yang dipaparkan penulis non fiksi ini saling berkaitan. Ya, karena di sini membahas tentang usaha yang sukses atau bekerja dalam pekerjaan yang kita cintai, maka pikiran positif tidak hanya menggantikan tindakan positif, ya dikerjakan. Pemikiran positif adalah mendorong terjadinya perilaku proaktif dan cara-cara pragmatis untuk dapat mencapai impian. Menaklukkan berbagai rintangan dan mengatasi kemunduran. Oke, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Paham? Oke, dengarkan baik-baik. Ibu mau tanya. Ibu bacakan sebuah cerita. Ini termasuk teks fiksi atau non fiksi? Banyak orang kampungku, khususnya beberapa teman tukang ojek yang mangkal denganku di persimpangan jalan, tak jauh dari rumah Haji Bardun, mengatakan jika ia adalah seorang yang sangat pelit. Mungkin benar kata mereka, tapi menurutku sebenarnya Haji Bardun itu bukan orang yang pelit, hanya ia orang yang sering bersikap seenaknya sendiri dan orang lain harus mengikuti kehendaknya. Latar tempat kutipan cerpen tadi itu adalah di mana? Kampung. Itu teks fiksi atau non fiksi? Fiksi. Iya, fiksi. Watak tokoh aku di dalam cerpen itu adalah rendah hati, tidak menselektifkan orang. Aduh, orang. Ayo. Ayo cepetan. Terima kasih. Ibu Rika. Terima kasih banyak.